Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Octavia, biasa dipanggil Monik, dengan NPM 2015-310346. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pengendalian usaha. Konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar. Kiat dalam usaha atau perbaikan hidup, hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan keinovasian adalah berbuat sesuatu yang baru. Kompetensi kewirausahaan. Menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan bahwa dalam meniti dunia usaha terlebih dahulu harus ditempuh kembangkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Dan banyak cara yang dapat dilakukan untuk hal tersebut. Di antaranya adalah melalui pendidikan formal, melalui seminar-seminar kewirausahaan, melalui pelatihan, dan secara otodidak. Orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, yakni mereka yang percaya diri, inisiatif, motif berprestasi, jiwa kepimpinan, dan suka tantangan. Peluang-peluang wirausaha. Peluang usaha adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Semua kondisi yang ditawarkan kepada Anda adalah penawaran terhadap sebuah aktivitas bisnis yang pantas untuk Anda geluti dan tentu saja bisa memberi keuntungan yang luar biasa kepada Anda. Sukses bukanlah dari apa yang kita miliki, seperti harta yang berlimpah. Tetap sukses adalah ketika kita mampu menciptakan apa yang orang lain belum tentu mampu. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Seorang yang akan memulai sebuah usaha harus diawali dengan adanya ide. Setelah ada ide, langkah berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas baik barang, uang, maupun orang. Sumber dana tersebut berasal dari bahan-bahan keuangan seperti bank, dalam bentuk kredit, atau orang yang bersedia menjadi penyandang dana. Selanjutnya, seorang wirausahawan perlu mengamati dan menganalisa pasang pasar dari objek bisnis, yaitu produk yang akan dihasilkan dari usahanya, daerah operasi bersifat lokal, ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Organisasi dan manajemen usaha. Manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seseorang pimpinan karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Pada dasar umumnya, fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen berfokus pada bagaimana tujuan perencanaan serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen ini hakikatnya harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Manajemen sumber daya manusia serta lingkungan yang didukung, sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perilaku dalam organisasi. Pada awal berdirinya suatu organisasi memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan paling penting pada perusahaan yang berorientasi laba adalah tingkat keuntungan, sedangkan pada organisasi nirlaba bertujuan menyediakan jasa. Tujuan-tujuan inilah yang akan dicapai perusahaan, namun dalam pencapaiannya, kepentingan masing-masing anggota tetap perlu diperhatikan sehingga akan tercapai keselaraan tujuan.
Dengan demikian, dalam sistem pengendalian manajemen harus mengupayakan keselaraan tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi itu sendiri. Pelaporan tanggung jawab controller tergantung pada organisasi apakah langsung bertanggung jawab pada controller kantor pusat atau bertanggung jawab kepada manajer unit usaha. Pusat tanggung jawaban. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan perkataan lain, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu dan penggabungan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Oke, masih di pusat tanggung jawaban, laporan kinerja disiapkan dan dikirimkan ke semua level manajemen untuk dievaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik, maka informasi yang dikirimkan kepada manajer harus relevan dan tepat waktu. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Kalau ada kata salah atau kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.